makin kumpul jadi satu juga ini. Ada yang agama lain selain ini ada? Dari Buddha, Bapak Suharjo. Nah ini maju lagi. Ini kan kosong ya. Dari Danpos Angkatan Laut, halo Pak Heru. Kumpul semua. Nah dia Hidayatullah, silakan Pak Ustaz Taufik. Monggo Hidayatullah. Silakan. Dari salah satu siswi saya yang beragama Kristen hadir pada kesempatan ini, dia pakai jilbab cantik sekali, namanya Mary Kristiana. Saya mohon ada di depan. Mary Kristiana dari SMA Belanda. Ditemani ya Bapak, ditemani. Ini biasa selang, ada Cinanya, ada Jawanya, ada Maduranya. Jadi ada banyak Nasrani. Cari teman, duduk di depan. Sini. Ditemani Ustaz. Terus kopian semua itu tidak jelas. Ini yang Islam dengan nikah Islam tidak jelas. Inilah hebatnya Soekarno. Orang Islam sukanya pakai surban, ya kan? Karena itu sunnah, imaman. Lalu orang Indonesia pakai sunnahnya, pakai Jawa pakai belangkon, ada yang pakai udeng. Soekarno ambil jalan tengah, pakai kop. Biasanya saya pakai kop yang putih, hari ini saya pakai ini untuk menghargai nasionalis dan marhen. Ini bukan tradisi NU. NU itu pakai surban di beton. Oh sini aja. Nah, duduk di sini, depan aja. Nah, ini namanya Mary Kristina. Ya betul ya, Mary Kristina. Kan kalau pakai jilbab nyamar juga Pak. Sama dengan Pak Amin, tambahkan jelas Pak Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912. Kiai Ahmad Dahlan itu pakai jenggot, pakai surban, tidak pernah pakai kopiah, dan tidak pernah gundulan, selalu pakai gamis. Itu Muhammadiyah. Nah Pak Haji Agus itu Muhammadiyah tapi tidak pakai surban. NU adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pakai gamis, pakai surban. Kalau Pak Karno itu pakai ini. Jadi NU yang pakai ini berarti adalah Soekarnois. Ya, pengikutnya Soekarno itu Pak Rektor. Ya. Jadi kalau Soekarno itu termasuk saya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini para jamaah yang rahmati Allah, para tokoh yang ada di belakang kami, mohon izin. Memang sengaja kita akan menyampaikan tentang butir-butir di dalam Pancasila itu sebenarnya ada nggak di dalam Al-Quran. Saya tidak ingin cerita tentang Pancasilanya dan tidak ingin menyampaikan tentang riwayat tentang Pancasila, siapa pencetus dan perumusnya, tapi kami ingin menyampaikan tentang nilai yang ada di dalam setiap sila menurut pandangan Al-Quran. Ketuhanan yang Maha Esa, para jamaah yang rahmati Allah, ada sebuah surat di dalam surat Al-Baqarah ayat 163. Karena oleh jamaah saya bisa menyampaikan suratnya dan ayatnya. Al-Baqarah ayat 163.
yang bunyinya adalah wa ilahukum ilahu wahid. Jadi, kok ada tambah oh, ya silakan. Berarti santai. Sila pertama di dalam Pancasila itu di Al-Quran disebutkan wa ilahu dan Tuhan kamu. Ayat ini tidak menyebut Allah, tidak menyebut Roh, tidak menyebut nama-nama Allah yang lain. Padahal nama Allah menurut Islam adalah 99. Tapi yang disebut ilah. Ilah itu dalam bahasa Indonesia Tuhan. Ilah itu pencipta. Ilahun itu adalah pelindung. Ilahun adalah pemilik, yang membuat, yang disembah. Maka yang disebut di dalam ayat ini adalah ilahu wa ilahu, Tuhan kami. Tidak menyebut Roh dan tidak menyebut nama Tuhan, tapi yang disebut adalah esensi dari Tuhan itu sendiri, yaitu ilah. Ilahun di dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan. Maka kemudian di dalam Pancasila tidak disebut Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan. Ketika ada awalan ke dan an, itu bermakna sifat mengenai Tuhan. Jadi ketika disebut ketuhanan adalah sifat mengenai Tuhan. Ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu Tuhan yang satu. Tidak menyebut yang lain. Tuhan kamu Tuhan yang satu. Redaksinya sangat jelas. Wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kamu semua Tuhan yang Maha Esa. Artinya bahwa Pancasila, sila pertama itu nilainya sama dengan apa yang dimaksud oleh Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163. Dan yang perlu dicatat para jamaah yang dirahmati Allah tentang Tuhan, tentang ketuhanan, bukan lagi urusan pribadi, bukan lagi urusan kelompok, dan bukan lagi urusan golongan, tapi sudah menjadi satu konsep negara, sudah menjadi dasar negara. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ketika Indonesia menetapkan rumusan yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, urusan Tuhan bukan lagi urusan pribadi-pribadi bangsa Indonesia, tapi sudah menjadi urusan negara. Tolong tas saya bawa sesuatu. Saya bawa mata uang dunia. Ini mata uang dunia saya bawa semua dari Arab Saudi, dari Uruguay, dari Portugal. Saya mau dibantu saya. Ini mata uang Jamaika. Di mata uang Jamaika ini tidak ada menyebut Tuhan sama sekali. Bisa dilihat. Ini mata uang Portugal. Di mata uang Portugal tidak ada disebut nama Tuhan sama sekali. Bisa dilihat. Nanti kalau kembalikan. Honduras juga sama, tidak menyebut nama Tuhan sama sekali. Lalu kemudian Australia sama, saya sudah teliti banget. Di mata uang ini tidak menyebut Tuhan sama sekali. Bisa dilihat. Meksiko sama, Meksiko tidak ada Tuhan sama sekali.
Karibia juga sama, bisa dicek. Malaysia yang negara Islam tidak menyebut nama Tuhan sama sekali. Jangankan Allah, Tuhan saja ada di sini. Singapura juga sama. Brasil juga tidak ada, saya singkat terus. Uruguay juga tidak ada nama Tuhan di sini. Ini Irland juga sama, tidak ada. India tidak ada Tuhan disebut di sini. Malaysia sama tadi. Saudi Arabia tidak ada nama Tuhan dan Allah di sini. Saudi Arabia. Silakan kita. Kolombia tidak ada nama Tuhan di sini. Sekarang kita dua, Amerika dan Indonesia. Sama lihat di Indonesia berkat rahmat Tuhan. Indonesia menyebut dalam mata uangnya berkat rahmat Tuhan. Dan siapa lagi di dunia yang menyebut Tuhannya dalam mata uang? Amerika. In God we trust. Silakan dicek. Hanya Amerika dan Indonesia. Padahal Amerika adalah negara liberal. Tapi dia menyatakan, aku tidak percaya uang, aku percaya Tuhan. Itu Amerika. Indonesia menyatakan, dengan rahmat Tuhan, maka luar biasa sebenarnya fondasi negara ini berdasarkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kata rahmat. Bisa dilihat dengan rahmat Tuhan. Tolong nanti dikumpulkan di situ. Kenapa Amerika menggunakan integritas? Ternyata blueprint sistem pemerintahan Amerika itu adalah sistem pemerintahan yang mengambil blueprintnya dari Andalusia, Spanyol, negara Islam yang pernah jaya. Sistem itu kemudian diambil, diadopsi. Ternyata waktu itu salah satu kekuatannya bangsa itu adalah disandarkan urusan-urusan negaranya kepada Tuhan. Maka bangsa Indonesia menyatakan di sila pertama, di tahun puncak, di tahun nomor 1, di tahun ketinggian, bahwa bangsa ini berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Nabi besar Muhammad SAW menyatakan begini, Pak Amin, Kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya. Katakanlah bahwa sesungguhnya aku ini sama saja dengan manusia yang lain. Sama-sama manusia yang juga butuh makan, juga ngantuk, juga mati. Yang membedakan annama ilahukum ilahu wahid. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang membedakan aku dengan mereka adalah sesungguhnya aku menerima wahyu tentang pernyataan tiada Tuhan selain Dia, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Substansi ajaran adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ilahukum ilahu wahid. Annama ilahukum ilahu wahid. Para jamaah rahmati Allah, ini Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan itu kalau di dalam bahasa Arabnya adalah al-ilahiyah, tentang mengenai sifat-sifat Tuhan. Para jamaah rahmati Allah, kemudian tentang sifat-sifat Tuhan itu seperti apa? Alimul ghaibi wasyahadah, itu sifat Tuhan. Kalau orang itu mengenal tentang Tuhannya, maka dia akan selamat. Mengajarkan anak, fondasi pertama adalah kenalkan dengan Tuhan. Selalu itu saya menyebut Tuhan terus. Ya, karena memang saya ingin menggunakan redaksi yang ada dalam Al-Quran disebut Tuhan. Kalau orang itu kenal tentang Tuhannya, dia akan kenal tentang sifatnya. Salah satu sifatnya adalah alimul
sesuatu yang gaib, sesuatu yang sifatnya rahasia. Rezeki kita ini rahasia, nasib depan kita ini rahasia. Bagaimana bangsa kita yang akan datang 100 tahun yang akan datang itu rahasia, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mati kapan yang tahu hanya Allah. Wasyahadah, dan yang jelas, yang gaib dan yang jelas itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya Tuhan. Yang ketiga adalah Al-Khaliq. Tuhan adalah pencipta. Al-Bari, Al-Bari'ul Musawwir. Yang keempat adalah Tuhan sebagai yang mengadakan. Tuhan tersebutlah yang membentuk rupa dan wajah kita. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahnya ada yang kuning, ada yang mata sipit, itu yang membentuk Tuhan semua. Ada yang hitam manis seperti saya, Al-Musawwir. Nah, sifat-sifat Tuhan ini harus dikenal oleh bangsa kita, harus dikenal oleh setiap umat. Maka celakalah bagi orang yang tidak kenal tentang Tuhannya, tidak kenal tentang sifatnya. Orang-orang yang tidak kenal tentang sifatnya, maka dia akan mencari Tuhan-Tuhan yang lain. Siapa Tuhan-Tuhan yang lain itu? Afaman ittakhadha ilahahu hawa. Kenapa? Yang belakang tolong santai ya, karena yang banyak. Yang belakang dengar ya. Apakah ada Tuhan-Tuhan yang lain? Ada. Suatu saat kita bisa menuhankan harta. Suatu saat kita bisa menuhankan jabatan. Suatu saat kita bisa menuhankan hawa nafsu kita. Maka Allah menyampaikan dalam Al-Quran, Afaraita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kau tahu bahwa ada orang yang mengambil Tuhannya sebenarnya bukan Tuhan yang sebenarnya dia sembah. Tuhan itu hanyalah hawa nafsunya. Oleh karena itu kita harus mengenalkan kepada anak-anak kita siapa sebenarnya Allah itu, siapa sebenarnya Tuhan itu. Kalau kenal tentang Tuhan, insya Allah satu langkah keselamatan akan kita tempuh. Keadaan bangsa kita ini sekarang dalam kenyataan terpuruk urusan korupsi kita ini ranking, itu disebabkan karena pemimpin-pemimpin kita tidak mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Bahwa setiap tindakan, setiap sikap, perilaku yang jelas maupun yang tersembunyi itu Tuhan tahu, Allah tahu. Karena dia tidak mengenal tentang sifat Tuhan, alimul ghaibi, dia menganggap ketika tidak ada orang dia mencuri, berkorupsi, itu dianggap orang lain tidak tahu. Padahal Allah. Coba bayangkan kalau setiap kita, setiap pemimpin kita merasakan bahwa setiap tindakan kita, ucapan kita, niat yang akan diutarakan maupun niat yang tersembunyi, semua termonitor oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Tuhan, maka kita akan melakukan suatu kesalahan. Tentu akan berpikir dua kali. Sepakat? Ya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal tentang potensi dirinya, tentang keadaan dirinya, dia kenal sama Tuhan. Maka para jamaah rahmati Allah, ada hubungan yang sangat luar biasa di dalam ayat ini. Kenapa saya hadirkan teman-teman Konghucu, Hindu, Buddha dan seterusnya? Ada pernyataan Allah di dalam Al-Quran. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi. Bisa dibaca di sini. Bisa ibu baca di situ? Al-An'am. Bisa dilihat. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi. Maka janganlah kamu mengolok-olok Tuhan, sesembahan yang disembah selain yang kamu yakini, yaitu Allah. Jangan mengolok-olok Yesus, jangan mengolok-olok Sang Hyang Widi. Tidak boleh menurut Islam. Al-Quran yang menyatakan, bukan wahyu. Umat Islam tidak boleh menjelek-jelekan, mengolok-olok, menjatuhkan. Luar biasa, Allah sendiri yang menyatakan ini. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi.
Tuhan yang disembah oleh Pak Madi Sutarto, Tuhan yang disembah oleh sahabat-sahabat kita ini. Itu Al-Quran yang menyampaikan. Saya ingin sampaikan kepada sahabat-sahabat saya di luar agama Islam bahwa kita mendapatkan perintah untuk tidak menghina dan mengolok-olok Tuhan yang disembah oleh Pak Ami dan kawan-kawan. Luar biasa. Kalau kita kenal dengan Tuhan, maka kita akan rukun. Ketuhanan yang Maha Esa itu harus sekaligus kita harus kenal siapa dan bagaimana sesungguhnya sifat-sifat Tuhan itu. Salah satu sifat Tuhan adalah menghargai. Allah sangat menghargai keyakinan orang lain itu ketika dia menyembah dengan cara penghargaannya jangan diolok-olok. Al-Quran menyatakan. Para jamaah rahmati Allah, bisa terlihat dari belakang. Ya. Lalu kemudian ada suatu pernyataan yang sangat unik. Pak Ami ini unik juga ini Pak Ami. Pak Dokter, karena ada Pak Dokter dari Katolik. Ada Mary juga. Di surat Al-Maidah ayat 82. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladziina qalu inna nasara. Ada orang mengatakan bahwa aku ini Nasrani, aku ini Katolik di Al-Quran. Dan Allah menyatakan wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu. Ada nanti kau akan pasti menemukan, kau akan dapatkan orang yang sangat cinta kepada orang-orang beriman. Kita semua. Mereka itu cinta banget kepada kita. Mawaddah itu cintanya banget kepada kita. Cinta banget mawaddah. Lilladzina amanu alladzina qalu. Dia mengatakan siapa saya? Inna nasara, aku Katolik, aku Nasrani. Bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Kenapa orang Nasrani itu cinta kepada orang-orang mukmin? Karena ternyata di dalam Nasrani ada qissisi. Qissisi itu pendeta-pendeta yang dia menekuni betul pendeta itu tentang Tuhan, tentang siapa Tuhan yang sesungguhnya. Wa ruhbana, dan orang yang zuhud, orang yang tidak mau dengan harta. Di dalam pendeta itu ada orang yang tidak mau mendekati dengan harta yang kebanyakan, tidak terikat dengan harta. Kalau bahasa kita zuhud. Wala yastakbirun, dan dia tidak sombong. Jadi kalau ada orang Nasrani, ada orang beragama lain, tidak ada rekomendasi kita untuk memusuhi. Karena apabila dia mencintai kita, buktinya Allah menyatakan mawaddatan lil ladzina amanu. Dia punya cinta kepada orang-orang mukmin sebab dia itu kepada keyakinan kepada Tuhannya, dan dia tidak sombong, dan dia tidak takabur, serta tidak terikat kepada harta benda. Maka dengan demikian ketika kita menyebut ketuhanan yang Maha Esa, para jamaah yang rahmati Allah, Pancasila itu sudah menyatukan. Kalau kita mau refleksi, mereplay keadaan bangsa kita masa lalu, tentu kita harus sepakat bahwa bangsa kita ini seluruhnya hampir itu adalah Hindu, hampir seluruhnya. Maka proses terjadi sampai akhirnya menjadi mayoritas Muslim. Itu yang bisa mengikat persatuan kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Wa ilahukum ilahun wahid. Rekomendasi dari ayat yang pertama ini, rekomendasi dari sila yang pertama ini, saya ingin sampaikan bahwa Allah di dalam Al-Quran tidak menyebut namanya dan tidak menyebut status rohnya sebagai pendidik, tapi yang disebut adalah tentang esensi ketuhanannya, yaitu ilah. Ilah itu sama dengan Tuhan. Para jemaah rahmati Allah, mudah-mudahan yang pertama ini, sila pertama ini bisa menjadi bahan renungan kita. Dan kata ilahun di dalam Al-Quran ditulis 111 kali. Ilahun di dalam Al-Quran ditulis kurang lebih 111 kali.
Mari kita memuji dengan Allah Subhanahu wa taala dan selain juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kelanjutan ayat ini, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa. Allah menyebut dua lagi, gaib. Tidak langsung menyebut Allah. La ilaha illallah, bukan begitu. La ilaha illa huwa. Kenapa disebut huwa? Agar kita tahu sebenarnya eksistensi, substansi, nama yang sesungguhnya. Agar kita mencari terus tentang kebenaran Tuhan itu. Sifatnya, namanya, kemahaannya, dan seterusnya. Itu tetap dirahasiakan dan diambil dua kalimat. Dan sifat-sifat Allah dan nama Allah yang 99, yaitu Huwar Rahmanur Rahim. Artinya bagi umat Islam, ketika disebut tiada Tuhan selain Dia, tiada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa, maka diterangkan kemudian Huwar Rahmanur Rahim, yaitu Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Kasih Sayang. Artinya kenapa ini disampaikan dan menjadikan suatu perwakilan dari 99 nama Allah untuk menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama kasih sayang. Agama Islam adalah sentuhannya adalah sentuhan cinta. Maka umat Islam harus cinta dengan bangsa ini, dengan sesama. Harus cinta dengan sesama umat Islam. Harus cinta dengan sesama makhluk. Harus cinta kepada bangsa dan negara yang didirikan oleh fans kita. Maka cinta itu sebagai fondasi kita beragama. Para jemaah yang dirahmati Allah, itu sila yang pertama. Sekarang sila yang kedua. Sila yang kedua ini menyebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemanusiaan ya? Saya ternyata nggak hafal. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti saya ketik salah ini. Manusia ternyata di bawah. Kemanusiaan yang adil dan beradab, betul ya? Karena banyak ibu guru makanya salah harus dikoreksi. Tolong itu lo distabil lo. Ini kalau didengar wah ini yang nanti kalau keadilan sosial harusnya silakan. Iya. Setelah bicara Tuhan luar biasa ya, rumusnya luar biasa ya. Pasti ini bukan hanya pikiran rasional, pasti ada perhubungan, ada tadabbur. Masih ingat tentang ngaji tadabbur? Kitabun anzalnahu ilaika liyatadabbaru biayatihi. Al-Quran diturunkan itu kepada Nabi besar Muhammad SAW liyatadabbaru, agar untuk direnungkan, untuk dimaknai, untuk dikupas dan dihayati. Tidak hanya untuk dibaca, harus ada tadabbur. Tadabbur itu perenungan. Coba kita hayati sekarang. Kalau kita biasa menghayati Al-Quran lalu menghayati kalimat
Setelah bicara ketuhanan, lalu bicara kemanusiaan. Sila itu. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan. Setelah bicara Tuhan, bicara manusia. Manusia itu bahasa Arab. Gus Oren, manusia bahasa Arab ya. Asal katanya ada 3. Ada yang mengatakan uns, alif nun sin. Ada yang mengatakan nasia, nun sin ya. Ada yang mengatakan naus. Kalau manusia itu asal katanya uns, itu maknanya lembut, halus. Makanya manusia punya kelembutan hati. Jadi kalau ada manusia gak lembut hatinya, itu kehilangan kemanusiaannya. Suatu saat sekeras-keras orang, sejahat-jahat orang, pasti punya kelembutan. Nah itu manusia. Yang kedua adalah nus, nun sin ya. Itu maknanya adalah nisya. Itu artinya adalah lupa, pelupa. Manusia itu kalau lupa berarti unsur-unsur kemanusiaannya. Kalau manusia ingat terus, itu bukan manusia, pasti ada lupanya. Contohnya tadi, sila kedua, keadilan sosial, berarti saya masih manusia. Alhamdulillah. Dalam rangka melegitimasi. Yang ketiga naus itu artinya dinamis, bergerak terus, tidak henti, punya semangat, ada gejolak, ada dinamika. Maka kemanusiaan itu bicara tentang kelembutan, bicara tentang dinamisasi, dan bicara tentang sifat-sifat manusia yang lain. Setelah bicara tentang sifat Tuhan, kemudian bicara tentang sifat manusia. Asik gak ini sebenarnya sila ini? Ketika kemudian kita paham betul tentang manusia, maka kita harus paham juga tentang Tuhan. Maka ada satu makalah ya Gus. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal tentang dirinya, maka dia kenal tentang Tuhannya. Barang siapa dia mengamalkan tentang ketuhanannya Maha Esa, maka dia pasti akan mengamalkan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Pas. Ini bukan ilmu berakati. Pas. Perumusnya sangat luar biasa ini. Kemanusiaan berarti tentang sifat-sifat manusia, tentang hal yang berkaitan dengan manusia, yang di depan ketuhanan. Selain bicara tentang kemanusiaan. Di ayat ini disebutkan Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Insyaallah yang ini terkenal. Bicara tentang keadilan dan bicara tentang adab. Maka ketika yang pertama menyampaikan tentang sifat-sifat Allah, yang kedua baru menyampaikan tentang sifat-sifat manusia. Hubungan keduanya ini ketika ketuhanan menjadi sebuah keyakinan, lalu kemudian manusianya itu adil dan beradab, sikap perilakunya benar-benar beradab, maka manusia dan Allah atau Tuhan di dalam Indonesia ini kemudian baru bicara tentang konsep pemerintahan. Konsep pemerintahan adalah persatuan Indonesia. Yang kedua adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, takut salah lagi deh. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial. Ini urutannya salah ini tadi. Oleh karena itu Bapak yang saya hormati, kita harus bicara tentang adil. Kalau bicara tentang adil berarti begini. Adil tidak. Kalau Pak Hussein sebagai ketua PGRI misalnya terus jadi kepala dinas, gak adil. Tetap jadi ketua PGRI saja ya. Adil tidak. Kalau mayoritas menindas yang minoritas, adil tidak? Tidak adil. Maka manusia harus adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu bicara adil. Beradab tidak.
guru itu Pak, kalau guru SD ketemu guru TK, maunya begini. Itu loh, guru TK. Guru TK itu biasanya bapak-bapak dengan guru SD. Betul kan? Ya. Ya. Saya tanya kepada yang gak guru nanti. Setelah begitu, guru SD dibuat ejekan oleh guru SMP. Pak guru SD. Enggak. Guru SMP dibuat ejekan oleh guru SMA. Saya pernah ada salah satu guru di sini mengatakan, PGRI kan urusannya guru SD, SMA bukan PGRI, ada yang mengatakan begini. Hanya kelihatannya itu PGRI itu urusan SD. Ya ini tidak mau adil, tidak mau jujur. Terus guru SMA diledek sama dosen. Halo, cuma guru, aku ini dosen. Ya tahu? Udah. Gak ada ya. Akhirnya kalau ada seorang dari SD dan dari TK belum punya suami atau belum punya istri, lalu datang ke calon mertua, ditanya, nah kamu kerjanya apa? Guru SD. Nah gini lah. Kalau guru TK, guru TK. Kalau guru SMP, ya saya guru SMP, lebih kakak. Kalau guru SMP, saya dosen. Kalau dosen lain lagi, saya dosen. Itu gak adil loh. Kalau gak ada guru TK, SD mau ngajar apa? Kan gitu, itu gak adil tuh. Oleh karena itu SD gak boleh minder. Sama antara guru SD itu namanya adil dan beradab. Kalau guru TK digojol oleh guru SD, guru SD digojol guru SMP, SMP digojol guru SMA, SMA digojol guru dosen, terus TK ini gojol siapa? TK gojol, terus guru mau gojol siapa? Ya akhirnya muridnya jadi sasaran. Nah itu namanya tidak adil dan tidak beradab. Jadi mulai sekarang kalau ditanya, misalnya ada calon mantu kebetulan guru TK, lalu kemudian ditanya oleh mertuanya, kerjamu apa? Tatap wajahnya dengan keras, saya guru TK. Saya guru TK. Belum sertifikasi. Gitu ya. Itu namanya adil dan beradab. Jadi ada orang Jawa merasa lebih unggul daripada orang Madura. Nggak boleh, itu namanya nggak beradab. Orang kota merasa lebih hebat daripada orang desa. Contohnya guru-guru di kota, kepala-kepala sekolah kota dengan kepala sekolah SD beda. Tanya Bu Ririn. Naiknya aja kalau kepala sekolah SD kota jet. Kalau kepala sekolah SD di kampung naik sepeda. Itu kalau ada rapat mau parkir aja Pak, parkir itu putih. Itu guru belakang. Oh tapi kalau guru kota saya kepala dinas. Itu namanya tidak beradab. Pak Siswadi betul Pak. Teman-teman SMA Gelaga dan teman-teman SMA 17 karena pakai baju biru pas ada acara di Kuntang, SMA Gelaga datang dengan gagahnya Axel toh SMA 17 datang. Itu udah beradab namanya. Sama mau SMA 17, mau SMA SMK Sri Tanjung, mau Giri, mau Gelaga, sama. Itu namanya beradab. Itu biasa mengamalkan Pancasila. Loh kalau ada undangan, sampai lihat kalau ada undangan. Itu SMA 17 ada di belakang. Gimana Pak Jarto? Ya kan sekarang aja di depan. Ya di depan itu SMA Giri, SMA. Nggak boleh SMA
sila pertama dan sila kedua ini satu paket, sama dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada 7 ayat. 7 ayat itu dibagi 2. Bapak Ibu yang saya hormati, sila Pancasila itu dibagi 2. Sila pertama dengan sila kedua satu paket. Sila ketiga sampai sila kelima itu satu paket. Di dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah, ayat 1 sampai Maliki Yaumiddin itu satu paket. Itu paketnya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, itu satu paket. Itu paketnya hamba. Yang di atas bicara tentang, coba bayangkan, konsep ini sama nggak kemudian? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Bicara tentang apa? Eksistensi Allah, Tuhan, Rabb. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bicara tentang apa? Kemanu? Yang pertama dalam Al-Fatihah itu bicara tentang Tuhan. Bagian pertama ayat 1 sampai ayat 4. Ayat Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim yang ketiga. Ya. Kemudian ayat selanjutnya 5 sampai 7 bicara tentang manusia. Sila pertama bicara tentang ketuhanan, sila kedua bicara tentang kemanusiaan. Kalau ditarik kepada Al-Quran ketika bicara Tuhan, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu harus bicara tentang itu. Ketika kita bicara ketuhanan yang Maha Esa, berarti bicara tentang Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ketika kita bicara kemanusiaan yang adil dan beradab, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu kesimpulan yang kedua para jamaah yang rahmati Allah. Bisa diterima ini? Alhamdulillah. Nanti sila yang ketiga sampai sila yang kelima bicara tentang sistem negara. Bicara tentang DPR, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Bicara tentang pengadilan, peradilan, bicara tentang hukum, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bicara tentang pemerintahan, persatuan Indonesia perlu ada pemimpin. La Islam illa bi jamaah, wala jamaah illa bi imarah, wala imarah illa bi ta'ah. Islam tidak sempurna tanpa organisasi. Organisasi tidak akan sempurna tanpa ada pemimpin. Pemimpin tidak sempurna kalau tidak kita berada tentang struktural pemerintahan. Persatuan harus ada pemimpinnya. Persatuan harus ada peraturannya. Persatuan harus ada komitmen antara pemerintah dengan rakyat yang dipimpinnya. Maka ketika bicara persatuan Indonesia, bicara tentang kerakyatan dan keadilan sosial, bicara tentang sistem negara. Pancasila dibagi 2 ya. Ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bicara tentang eksistensi manusia dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, keempat, dan kelima bicara tentang sistem kenegaraan. Saya akan kasih bonus. SMA 17 harus dapat melihat ke depan. Tidak boleh berdiri segera. Ayo. Nah kan nomor stop SMA 17. Itu SMA berapa ya? SMA 17 juga. Berdiri dulu Bapak. Aku SMA 17. Begitu. SMA belakang mana? SMA belakang. Coba berdiri SMA belakang. Berdiri dulu. Nah itu SMA belakang. Ya. Ternyata caranya berdiri sama, berarti sama, sudah beradab terus. SMA, SMK Sri Tanjung mana? SMK Sri Tanjung. Berdiri SMK Sri Tanjung. Malu dia. Ada sebuah ayat menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi. Ayo orang-orang yang beriman, jadilah kau yang menegakkan kebenaran karena Allah. Jadilah kau orang yang menegakkan kebenaran karena Allah.
syuhada bil qist, dan jadilah saksi yang adil. Yang kedua, wala yajrimannakum sana'an qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada orang lain, kelompok lain, kaum yang lain membuat kamu tidak berbuat adil. Jangan sekali-kali kamu melakukan dosa, perbuatan, karena kamu benci kepada kelompok lain, golongan lain, sehingga kamu tidak berbuat adil. Maka kita tidak boleh ada alasan dengan siapapun dan kelompok manapun yang didorong oleh rasa benci, lalu kita melakukan dosa, yaitu tidak melakukan keadilan. Itu Al-Quran. Jadi kita harus berbuat adil karena itu semua. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin. Kita tidak boleh mengolok-olok kelompok satu dengan kelompok yang lain. Termasuk kelompok perempuan yang satu dengan kelompok perempuan yang lain. Muslimat dengan Siti Aisyah. Aisyah. Bukan. Ya karena saya bukan Muhammadiyah jadi saya nggak apa. Bisa jadi kelompok yang kamu olok-olokkan lebih baik daripada yang kamu syarahkan. Oleh karena itu kita tidak boleh melakukan itu. Yang ketiga, wala talmizu anfusakum. Kita tidak boleh menghina diri sendiri, menjelek-jelekan dan menyatukan martabat kita sendiri. Contohnya tadi ini, wala talmizu anfusakum ini contohnya, saya hanya guru SD, tidak boleh. Merendahkan dirinya sendiri, saya hanya guru PAUD, tidak boleh. Saya guru SD, saya kepala sekolah SD, mau apa kamu gitu? Ya, nggak boleh merendahkan diri sendiri, nggak boleh. Ada orang misalnya nggak pandai membaca Al-Quran, nggak usah malu. Kita harus terus mengaji. Jadi wala talmizu anfusakum, tidak boleh merendahkan diri sendiri. Dan kemudian wala tanabazu bil alqab, tidak boleh memberikan gelar kepada orang lain, gelar yang tidak bagus. Hei jelek, nggak boleh. Asyik kau, nggak boleh. Ada nggak itu? Apalagi kalau di kita ini ada biasanya kalau nyebut orang lain itu apa? Jangkok. Memberi gelar yang menjatuhkan martabat kepada kemanusiaan tidak boleh. Jadi ketika kita kenal kemanusiaan yang adil dan beradab, rekomendasinya kita tidak boleh menengkari apa? Lukari. Mengolok-olok orang lain, mengolok dirinya sendiri, memberi gelar yang tidak pantas kepada orang lain, nggak boleh. Jerangkau nggak boleh. Asu nggak boleh. Ada ya? Ada. Kebiasaan itu ada nggak? Kalau kita ingin mengamalkan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab, itu tidak boleh dikerjakan. Karena Allah menyampaikan dalam Al-Quran, orang yang adil dan beradab itu menghindari mengolok-olok orang lain, menghindari mengolok dan merendahkan dirinya sendiri, kayak guru PAUD dan guru SD tadi itu, dan membanggakan dirinya sendiri sebagai dosen. Mohon maaf Pak Rektor. Itu Bapak yang saya hormati. Mudah-mudahan kalau kita kenal dengan Tuhan, kita akan kenal siapa diri kita sebenarnya. Saya mohon Pak Amin memberikan kesan dan pesan. Pak Amin dari Konghucu yang punya kelenteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, hari ini saya berkesan senang sekali karena kita semuanya dari berbagai agama bisa berjujur bersama, dari semua komponen bisa rukun begini. Ini memang berkah luar biasanya Oscar kita Wahyudi ini berhasil merukunkan kita bersama, menyamaratakan. Cuma
saya berpikir andai kata Ustadz yang lain, kiai-kiai yang lain bisa seperti Bapak Ustadz Insinyur Wahyudi, wah luar biasa. Indonesia jadi luar biasa ini. Nah, saya rasa cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sudah walaupun singkat tapi kan ada pertanyaan. Saya mohon ada kesan juga dari Ketua MUI. Sedikit aja, sedikit aja Pak. Ini kan terima kasih para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngaji ini bagi kita yang Islam, ngaji ini bagi kita yang Muslim memang untuk bagaimana orang bisa bertoleransi itu memang pemahaman agama dan nanti ini untuk istiadat dan lain sebagainya. Ini juga ngaji kebangsaan. Oleh karena itu, kalau ingin bahwasanya Indonesia maju dan lain sebagainya, orang Islam harus memperdalam agamanya. Karena dari agama itulah, dari tauhid itulah timbul akhlak. Dari akhlak itulah yang dijelaskan dalam Pancasila itu adalah nilai-nilai akhlak yang diambil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Yang lain adalah jangan khawatir, ini adalah ngaji kebangsaan. Dan kebetulan saya MUI juga ketua FKUB. Jadi ini alhamdulillah saya dibantu untuk bagaimana menguntungkan bangsa Indonesia ini yang terhormat dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan negara kesatuan Indonesia itu adalah bentuk final untuk bangsa Indonesia. Terima kasih. ini biar adil, walaupun sedikit-sedikit harus rata, gitu ya. Dari FPI yang keras kan FPI. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya gambarannya FPI ya seperti begini. Kalau jenengan tahu FPI itu gambarannya membawa penurunan, itu sepotong-sepotong yang digambarkan oleh media. Yang benar FPI yang umum begini. Luar biasa, hidup FPI. Ya kalau di sini kan merdeka kan gitu. Hidayatullah. Nanti terakhirnya itu. Ya, boleh hidayatullah. Ini yang hadir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Hidayatullah sangat berbangga hati ketika melihat kita umat Islam ini bisa menyatukan diri ya dalam satu kata bahwa kita ini maju karena Islam, dan kemudian kita bisa membangun Indonesia ini dengan persatuan seluruh umat tanpa kita memandang rendah kepada agama-agama lain. Terima kasih. Luar biasa ini. Ini yang selanjutnya Hizbut Tahrir Indonesia yang khilafah begitu itu. Silakan. Biasanya dirinya pakai jaket ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang luar biasa di pengajian ini adalah ketika dikumpulkannya agama yang lain, beberapa dari agama yang lain, kemudian dakwah kepada mereka. Jadi ini yang kemudian nggak biasa di kalangan umat Islam dan para ulama, kemudian mendakwahkan Islam, menjelaskan Islam kepada orang yang Muslim. Padahal ini adalah kewajiban. Terima kasih. NU ini dari PJNU ada Pak Iskandar Zulfan